Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun berada. Pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara yang segar. Dengan ini kita wajarlah mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat udara yang segar, nikmat jasmani yang segar, rohani dan seluruhnya yang tak bisa kita hitung satu persatu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini berikanlah saya waktu untuk menyampaikan beberapa tausiah tentang keagamaan yang membahas tentang agama yang bertujuan untuk memperkokoh iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian agama yang akan kita bahas pada hari ini adalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan adalah suatu keadaan yang diharap-harap oleh seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia pasti mengharapkan, menginginkan menjadi orang yang beruntung, baik dalam segala sisi kehidupan, baik itu dari segi materi ataupun yang lain-lain. Tidak ada manusia satupun yang ingin menjadi orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan istilah ini, dengan kata-kata beruntung, yang membuat kita terbayang-bayang adalah bagaimana cara mendapatkan posisi atau keadaan atau masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ada beberapa langkah-langkah atau usaha yang harus kita jalani, yang harus kita lewati agar kita menjadi orang yang beruntung. Yang pertama adalah keimanan. Seseorang itu bisa menjadi beruntung apabila dia memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh. Karena tanpa ada keimanan, seseorang itu akan bisa mengalami kehancuran. Selain daripada keimanan yang ada pada batinnya, pada hatinya, juga dia harus menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang amal, sesuatu yang soleh. Seseorang itu harus menjadi orang yang soleh. Maksud daripada orang yang soleh adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang baik dan terukur. Seseorang itu beruntung apabila ia memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, baik itu kepada dirinya sendiri juga. Ini adalah unsur yang kedua. Adapun unsur yang ketiga, selain daripada keimanan dan amal soleh, seseorang itu juga harus memiliki prinsip mau. Mau dalam arti kata di sini bisa menerima dan memberi. Tentang apa? Tentang nasihat. Seseorang itu harus mau memberikan nasihat kepada orang lain dan mau juga dinasihati oleh orang lain tersebut. Atau bisa kita katakan dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar. Apabila seseorang itu mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain dan kepada diri sendiri terutama, maka ini juga menjadi
faktor yang mempengaruhi dia masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Apabila 3 faktor ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan menjadi orang yang beruntung. Yang pertama adalah keyakinan yang benar. Yang kedua, perbuatan atau perilaku atau pekerjaan yang sesuai dan benar dengan Al-Quran, As-Sunnah, atau sesuai dengan syariat. Kemudian selain daripada yang dua itu, dia juga harus mempunyai pola pikir atau prinsip yang benar, yaitu mau menasihati dan yang mau dinasihati. Dengan faktor yang 3 inilah, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Sebaliknya, apabila salah satu di antara 3 unsur ini tidak ada pada diri seseorang itu, maka dia sulit untuk menjadi orang yang beruntung. Walaupun hebat keimanannya, walaupun kuat keimanannya, tapi kalau hanya sekedar keimanan tanpa ada diiringi dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang tulus dan ikhlas, maka dia belum tentu dan belum masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melakukan introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung, atau malah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang merugi? Saya yakin dan percaya bahwasanya pada dasarnya, pada fitrahnya, manusia ini pasti mengharapkan menjadi orang-orang yang beruntung. Hanya saja kadang-kadang banyak situasi, kondisi, dan godaan yang membuat orang itu tidak mau masuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Tidak mau belajar, tidak mau bersedekah, tidak mau beramal, tidak mau beribadah, tidak mau puasa. Banyak hal-hal yang membuat dia belum masuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan nasihat singkat ini bisa menghibur batin kita. Selain daripada menghibur batin kita, juga memotivasi kita menjadi orang yang lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.